Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas soal OSNK Kimia tahun 2023. Langsung saja kita lihat soalnya. Ini dia soalnya. Cukup panjang ya, mari kita baca dulu. Analisis kuantitatif untuk menentukan kadar senyawa tetraetiltiuran disulfida atau rumusnya C10H20N2S4 dapat dilakukan dengan mengoksidasi sulfur menjadi SO2. Gas SO2 kemudian dibubbling ke dalam larutan H2O2 sehingga terbentuk H2SO4. Asam sulfatnya H2SO4-nya ini ya. Asam sulfat yang terbentuk dapat bereaksi dengan NaOH sebagai berikut. Ini persamaan reaksinya. Asam sulfat dan NaOH. Jika H2SO4 yang terbentuk membutuhkan 34,85 ml NaOH 0,025 molar untuk bereaksi, kadar C10H20N2S4 dalam 0,4605 gram sampel adalah dalam persen B per B ya. Kalau B per B itu berarti persen massa ya. Nah sekarang kita identifikasi dulu aja yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan ya. Kadar C10H20N2S4 dalam 0,4605 gram sampel dalam persen massa. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Yang ditanya adalah kadar C10H20N2S4. Nah, kalau kita berbicara tentang kadar massa dalam campuran, kita bisa menggunakan rumus dasar ini. Di mana ini ada persen A itu adalah zatnya yang mau dicari persennya. Persen A berarti kadar massa A itu sama dengan MA, massa A per massa sampel atau massa campuran dikali 100%. Dalam hal ini A-nya adalah C10H20N2S4. Sehingga rumus ini bisa kita ganti dengan persen C10H20N2S4 kadar massanya C10H20N2S4 itu sama saja dengan massa C10H20N2S4 per massa sampel dikali 100%. Nah, kalau di soal kita udah tahu nih, massa sampelnya adalah 0,4605 gram sampel, sehingga kita bisa ganti nih massa sampelnya menjadi angka yang diketahui yaitu 0,4605. Nah, permasalahannya adalah untuk menghitung persen massa C10H20N2S4 kita harus tahu massanya dulu. Massa dari C10H20N2S4. Ini yang kita nggak tahu nih. Maka dari itulah kita akan menganalisa soalnya bagian demi bagian agar kita bisa mendapatkan sebenarnya massa C10H20N2S4 dalam sampel ini berapa sih. Oke, mari kita coba menganalisa. Sekarang tujuan kita adalah mencari massa C10H20N2S4. Di sini sekilas ada persamaan reaksi, hanya satu sih persamaan reaksinya. Tapi mari kita baca ulang lagi, siapa tahu ada persamaan reaksi atau reaksi-reaksi yang lain yang nggak ditulis persamaannya. Analisis kuantitatif untuk menentukan kadar senyawa C10H20N2S4 dapat dilakukan dengan mengoksidasi sulfur. Oke. Oksidasi sulfur menjadi SO2 ya. Berarti yang pertama proses yang dilakukan atau reaksi yang dilakukan adalah oksidasi sulfur. Di mana sulfur itu S ya. S, nah ini sulfur. Di mana sulfur ini dari C10H20N2S4, nah ada S-nya kan? S yang di sini akan diubah semuanya menjadi SO2. Nah, sayangnya di sini kita tidak dikasih tahu persamaan reaksinya seperti apa. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutin dulu aja. Kemudian di sini gas SO2 dibubbling ke dalam larutan H2O2 hingga terbentuk H2SO4. Nah, di sini ada reaksi lagi nih. SO2 dibubbling dalam H2O2 sehingga terbentuk H2SO4. Berarti proses kedua adalah bubbling. Well, di sini tidak ditulis persamaan reaksinya apa, tapi kalau misalnya dari narasinya, gas SO2 dibubbling ke H2O2 terbentuk H2SO4. Kita bisa membahasakannya seperti ini. SO2 direaksikan dengan H2O2
menjadi H2SO4. Artinya SO2 dan H2O2 ini sebagai reaktan, sementara H2SO4 sebagai produk. Sehingga kalau kita mau nulis persamaan reaksinya, kita akan dapat seperti ini. Nah, SO2 dan H2O2 sebagai reaktan, H2SO4 sebagai produk. Proses selanjutnya, asam sulfat yang terbentuk dapat bereaksi dengan NaOH sebagai berikut. Nah, ini persamaan reaksinya. Asam sulfat itu ya H2SO4 ya. Jadi ini sama ini. Nah, H2SO4 itu ya asam sulfat. Nih, asam sulfat. Ini persamaan reaksinya jelas ya. Nah, mari kita tulis dulu. Reaksi dengan NaOH yang bereaksi adalah H2SO4. Persamaan reaksinya sudah disediakan di soal. Nah, enak nih berarti nih yang ketiga nih. Udah dikasih ya persamaan reaksinya ya. Kemudian di proses ketiga ini diketahui juga nih. Jika H2SO4 yang terbentuk, artinya H2SO4 dari tahap kedua ini ya, membutuhkan 34,85 ml NaOH 0,025 molar untuk bereaksi. Nah, artinya H2SO4 yang tadi terbentuk dari bubbling H2O2 semuanya itu bisa dihabiskan atau bisa bereaksi dengan NaOH sebanyak 34,85 ml dengan konsentrasi 0,025 molar. Jadi kita bisa tuliskan di sini sebagai data angka nih. Volume NaOH-nya 34,85 ml, molaritas NaOH-nya 0,025 molar. Kita bisa ubah ke liter seperti ini. Kita sudah selesai nih mengidentifikasi reaksi-reaksi apa yang ada di dalam soal yang panjang ini. Tapi ternyata kita belum bisa menemukan massa C10H20N2S4 ya. Maka dari itu, dari ketiga reaksi ini kita akan olah lagi. Nah, seperti ini ya. Yang pertama kita mulai dari awal ya, oksidasi sulfur. Persamaan reaksinya tidak diketahui. Yang jelas di sini hanya dibilang bahwa sulfur dalam C10H20N2S4 diubah menjadi SO2. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir kalau persamaan reaksinya tidak diketahui, karena selama itu ada reaksi kimia, entah persamaan reaksinya diketahui atau tidak, prinsip ini akan berlaku. Nah, jumlah mol setiap atom sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Ya. Nah, dalam hal ini, pada soal ini, atom apa nih yang mau kita tinjau? Di soal udah diketahui sebenarnya, sulfur. Nah, kenapa sulfur? Karena di reaktan atau sebelum reaksi itu ada S-nya, ya. Ini S-nya. Setelah reaksi juga ada S-nya. Jadi kalau kata-kata yang ada di dalam kotak ini kita ubah ke matematis, kita bisa tuliskan seperti ini. NS itu mol sulfur ya, mol S dalam C10H20N2S4 itu akan sama dengan NS dalam SO2 ini. Nah, sekarang kita pakai pemisalan dulu nih. Misal N atau mol dari C10H20N2S4 ini adalah X. Maka, nah ini kan ada angka 4 di sini ya. Ada angka 4. Maka NS-nya yang ada di dalam C10H20N2S4 ini akan sama dengan 4X. Nah, kemudian kalau kita misalkan N SO2 itu adalah Y misalnya aja. Karena S di dalam SO2 itu hanya 1, maka NS dalam SO2 itu sama dengan 1 kali Y. Sehingga kita bisa ubah nih. Kita kombinasikan ini ya. Diubah penulisannya menjadi 4X akan sama dengan 1 kali Y berarti Y. Nah, ini ya. Y. Atau biar enak, Y-nya ini tetap pakai NSO2 ya, karena SO2 akan dipakai lagi di
bubbling ke H2O2. Jadi kita ubah aja, 4X adalah molnya SO2 atau molnya SO2 adalah 4X, dimana X-nya adalah ini. Nah, ini perlu dibulatin ya. Oke. Kita lanjutkan ke reaksi kedua, bubbling ke H2O2. Baik, ini karena udah tahu persamaan reaksinya, kita identifikasi dulu apakah persamaan reaksi ini sudah setara atau belum. Mari kita identifikasi jumlah S-nya. S di kiri ada 1, S di kanan ada 1. Oke, S-nya aman. H di kiri ada 2, H di kanan ada 2, aman ya. O-nya di sini ada 2 ditambah 2 sebelah kiri atau reaktan, ada 4 totalnya. O-nya yang di sebelah produk ada 4 juga. Oke, berarti sudah setara. Nah, perhitungan di persamaan reaksi yang perlu kita ketahui adalah bahwa perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau kita identifikasi SO2 ini koefisiennya 1 karena nggak ada ya angkanya ya, udah setara. Tadi H2O2 ini juga 1, H2SO4 juga 1. Nah, pada tahap ini kita akan membandingkan antara mol SO2 dan mol H2SO4. Kenapa yang dibandingkan SO2 dan H2SO4? Kenapa SO2 dulu? Karena SO2 itu berasal dari reaksi tahap sebelumnya, tahap pertama ini. Nah, ini kita udah tahu mol SO2-nya adalah 4X, meskipun X-nya kita belum tahu ya. Kemudian kenapa H2SO4? Karena di reaksi selanjutnya itu kita perlu jumlah H2SO4 di sini. Begitu. Jadi kita bisa tuliskan perbandingan mol SO2 per mol H2SO4 ini akan sama dengan koefisien SO2 1 ya, 1. Kita tulis 1. Koefisien H2SO4 1 juga. Kita tulis 1. Nah, bedanya hanya di NSO2 ini kita ganti pakai 4X. Jadi 4X per mol H2SO4 itu adalah 1 per 1, 1. Jadi kita bisa dapat 4X sama dengan mol H2SO4. Atau biar enak, mol H2SO4 sama dengan 4X. Nah, ini nanti akan kita pakai di sana. Reaksi tahap ketiga. Ya, reaksi dengan NaOH. Persamaan reaksinya udah dapat dan ini udah disetarakan ya, karena ada koefisiennya 2. Prinsipnya sama dengan tahap 2, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Dalam hal ini yang akan kita bandingkan adalah H2SO4 sama NaOH. Kenapa H2SO4? Reaksi sebelumnya kita tahu mol H2SO4. Kenapa NaOH? Nah, di soal yang diketahui jumlahnya adalah NaOH. Maka yang kita bandingkan adalah mol H2SO4 dan mol NaOH. Bisa kita tuliskan secara matematis seperti ini. Mol H2SO4 per mol NaOH sama dengan, kalau H2SO4 ini koefisiennya nggak ada angka di depan H2SO4 berarti 1 per NaOH ada angka 2. Berarti ini 2. Nah, gini ya. Selanjutnya dari sini, dari bubbling ke H2O2, kita dapat bahwa NH2SO4 adalah 4X. Nah, dari soal kita dapat bahwa NaOH itu sama aja molaritasnya NaOH dikali volume NaOH. Jadi kita bisa hitung dulu ya molnya NaOH ya. Molaritasnya 0,025 dikali 0,03485. Nah, teman-teman bisa aja langsung pakai kalkulatornya. Hasilnya 8,7125 kali 10 pangkat min 4 mol satuannya ya. Nah, maka kita bisa nih masukkan ke sini.
dimasukkan ke perbandingan mol tadi. Mol H2SO4 nya adalah 4X per mol NaOH nya adalah 8,7125 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 1/2. Nah, kita bisa kali silang jadinya 8X itu adalah 8,7125 dikali 10 pangkat min 4. Nah, X-nya berarti adalah 8,7125 kali 10 pangkat min 4 per 8. Hasilnya adalah 1,089 kali 10 pangkat min 4 mol. Nah, kita harus ingat bahwa X ini tadi adalah molnya C10H10N2S4. Jadi kita bisa tulis NC10H20N2S4 adalah 1,089 kali 10 pangkat min 4 mol. Ini. Apakah sudah selesai mencari MC10H20N2S4? Belum, kita baru dapat molnya ya, belum dapat masanya. Nah, kita lanjutkan aja. Sini kita tadi tuliskan dulu bahwa kita udah dapat molnya C10H20N2S4 itu adalah 1,089 dikali 10 pangkat min 4 mol. Nah, kalau kita tahu mol, cari massa, gimana caranya? Ini rumus dasarnya, hubungan antara massa dan mol. Jadi massa sama dengan mol dikali mR. mR itu adalah massa molekul relatif dari senyawa yang mau kita cari massanya. Kalau dalam hal ini MC10H20N2S4 sama dengan mol C10H20N2S4 dikali mR-nya C10H20N2S4. Molnya kita udah tahu. Nah, sekarang kita cari dulu mR-nya. Nah, mR C10H20N2S4. Yang pertama, teman-teman harus mencari dulu data AR dari tiap-tiap atom di sini ya. Ada C, ada H, ada N, ada S melalui tabel periodik. Biasanya kalau di Olimpiade itu disediakan ya tabelnya, jadi nggak perlu dihafal. Nah, kalau dari tabel periodik kita pakai pembulatan ya. AR dari C itu 12, AR dari H itu 1, AR-nya N itu adalah 14, AR-nya S adalah 32. So, kalau kita mau nyari MR C10H20N2S4, maka C-nya ada 10, berarti 10 dikali AR-nya C tambah H-nya ada 20 dikali AR-nya H tambah lagi N-nya ada 2 kali AR-nya N tambah S-nya ada 4, berarti wah nggak cukup, bawahnya nggak apa ya, 4 kali AR S. Tinggal kita masukkan 10 kali 12 ditambah 20 kali 1 ditambah 2 kali 14 ditambah 4 kali 32, 120, 20, 28, ini 128. Oke. Bisa ditotal 120 ditambah 20 tambah 28 tambah 128, itu hasilnya adalah 296. Satuannya gram per mol. Nah, langsung saja mol ini kita masukkan, data MR kita masukkan, sehingga kita akan mendapatkan bahwa M C10H20N2S4 kan kita peroleh dengan nilai 1,089 dikali 10 pangkat min 4 dikali lagi MR-nya 296. Silakan boleh pakai kalkulatornya. Hasilnya adalah 0,0322344 ya. Ini saya tulis semuanya ya. Gram gitu. Oke. Finally massa C10H20N2S4 dalam sampel kita dapat ya nilainya sebesar ini. Mari kita kembali
ke soal. Nah, yang ini tadi ya. Kita udah tahu bahwa MC10 H20 N2S4 tadi kita udah dapat sebesar 0,032234 gram gini ya. Nah, langsung aja kita masukkan. Jadinya persen atau kadar massa dari 10 H20 N2S4 dalam sampel itu sama aja masanya dia 0,032234 dibagi massa sampelnya kita udah tahu 0,4605 dikali 100%. Nah, kalau pakai kalkulator kita akan dapat nilainya sebesar 6,999 sekian ya persen. Jadi kalau dibuletin dia akan jadi 7%. Jawaban yang paling mendekati adalah 7%, yang A ya. Jawabannya yang A. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. See you in the next video.